Bab 15. Pusaran air yang aneh. Perhatian, perhatian, murid tukang menantang Yanto Liu yang menduduki peringkat ke-29 murid bagian luar 3 bulan kemudian, di panggung hidup dan mati. Murid tukang menantang orang kuat peringkat ke-29 murid bagian luar. Apa ada yang salah dengan kepalanya? Jangan-jangan murid tukang yang kamu maksud itu adalah yang telah membunuh Geo Duan. Tentu saja itu dia. Selain dia, murid tukang mana yang begitu hebat? Murid tukang ini benar-benar hebat. Pertama kali dia menantang murid luar, dan sekarang dia menantang orang kuat peringkat murid bagian luar. Meskipun dia cari mati, tapi keberanian ini yang membuat orang kagum. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, tantangan warrior yang terhadap murid bagian luar menyebar ke seluruh bagian luar, dan bahkan beberapa orang kuat peringkat murid bagian luar yang sedang berlatih di puncak pelatihan 7 elemen juga mengetahuinya. Pendekar hitam menantang orang berbakat sejak lahir. Benar-benar bodoh dan tak kenal takut. Orang kuat dari peringkat murid bagian luar mendengar berita bahwa warrior yang menantang Yanto Liu, dan berkata, meskipun Yanto Liu tidak terlalu hebat, tapi bukan seseorang yang bisa ditantang oleh seorang pendekar hitam tingkat ke-6 alam fana. Sudah lama tidak keluar dari puncak pelatihan 7 elemen, apakah murid tukang sekarang begitu gila? Pendekar hitam menantang orang berbakat sejak lahir, menarik. Baik puncak bagian luar maupun puncak pelatihan 7 elemen, saat ini karena masalah warrior yang menantang orang berbakat sejak lahir, reputasi warrior yang benar-benar menyebar ke seluruh bagian luar. Lembah King Feng. Setelah sampai di Lembah King Feng, warrior yang mengeluarkan keterampilan pedang tingkat atas level kuning yang diberikan seorang tetua kepadanya, teknik pedang spiritual, melihat benda itu dengan hati-hati. Sekarang dia sangat perlu meningkatkan kekuatannya. Teknik pedang spiritual, tingkat atas level kuning, pada awalnya diciptakan oleh para sesepuh sekte pedang, dengan total 10 lapisan, setiap lapisan dapat mengirimkan satu energi pedang, untuk mencapai kesempurnaan maksimal, dan dapat dibagi menjadi 10 energi pedang, 10 pedang dalam ayunan penuh, dan tak akan terkalahkan. Melihat pengenalan teknik pedang spiritual, dalam hati warrior yang merasa senang, karena sebelumnya saat berada di panggung hidup dan mati melawan Geo Duan, untung saja dia hanya mempelajari satu lapisan, jika tidak dia pasti berada dalam bahaya. Lanjut membacanya, wajah warrior yang menjadi semakin hari cerah. Teknik pedang spiritual sangat ampuh bahkan bisa dikatakan agak menakutkan. Jika langsung memancarkan 10 energi pedang, tidak ada apa-apanya. Tetapi teknik pedang spiritual ini dapat membagi spiritual, yang berarti pedang dapat menyerang ke berbagai arah. Mengubah arah gerakan energi pedang. Memikirkan 10 energi pedang yang menyerang musuh ke berbagai arah, warrior yang menjadi sedikit bersemangat, tetapi dia segera kembali tenang, karena sangat sulit untuk mengubah arah gerakan energi pedang. Dia harus mengendalikan energi hitam ke tingkat yang luar biasa, yang bahkan beberapa tetua bagian luar tidak bisa mencapainya. Mengambil napas dalam-dalam, warrior yang menarik kembali gulungan itu, memegang pedang panjang, dan perlahan-lahan berlatih sesuai dengan teknik pedang spiritual. Baik itu untuk saudara perempuan dan ibunya, atau untuk dirinya sendiri, dia tidak akan mundur. Karena ini adalah dunia di mana kekuatan dihormati, tanpa kekuatan, tidak ada hak untuk berbicara, tidak ada martabat. Sama seperti sebelumnya, Yanto Liu lebih kuat darinya, dia bisa membunuhnya sesuka hati, terlepas dari peraturan. Di dunia ini, hanya yang memiliki kekuatan yang bisa menjadi raja. Dia memahami prinsip ini di kota Anan dulu, tetapi setelah datang ke sekte pedang, dia memahami prinsip ini dengan lebih mendalam lagi. Dalam beberapa hari berikutnya, selain makan di kantin,
warrior yang berlatih keras di lembah King Feng setiap hari, bahkan dia juga tidur di lembah King Feng, dengan pil pelindung nadi yang diberikan oleh tetua bagian luar dan batu energi yang diberikan oleh Bona, dia dapat berlatih dengan tidak terkendalikan. Warrior yang berdiri di atas batu besar, mengayunkan pedang besi hitamnya terus-menerus, tidak hanya suara angin yang pecah, tetapi juga beberapa bayangan pedang. Suara nyaring angin pecah, seberapa kuatnya itu? Membawa bayangan pedang, seberapa cepat pedang itu hingga bisa muncul bayangan pedang. Setelah satu set teknik pedang dasar selesai, pedang panjang warrior yang diarahkan secara diagonal ke tanah, matanya sedikit tertutup, dan wajahnya tanpa ekspresi, seolah-olah seperti seorang biksu yang sedang memasuki meditasi tingkat tinggi. Warrior yang memiliki pipi yang agak tipis dan fitur wajah yang halus, ditambah rambut hitam yang tergerai, meskipun dia bukan pria yang tampan, tapi juga layak untuk dipandang. Pada saat ini, warrior yang sedang mencoba untuk mengontrol beberapa energi hitam emas muda di tubuhnya, menyeret energi dari pusat energi ke pedang besi hitam di lengannya, tetapi energi hitam seperti anak yang durhaka, sekuat apapun warrior yang mendesaknya, energi itu tidak mengikuti jalur teknik pedang spiritual. Beberapa menit lagi berlalu, pada saat ini, di dahi warrior yang, setetes keringat perlahan turun, mengalir melalui alisnya, melalui matanya yang tertutup, dan menuju bibirnya. Angin sepoi-sepoi bertiup, dedaunan di pegunungan dan hutan berdesir, dan beberapa daun kuning perlahan melayang turun dari langit, tetapi pemuda di atas batu itu masih berdiri tegak, seperti patung. Setelah sekitar setengah jam, tiba-tiba pedang besi hitam yang dipegang oleh warrior yang bersinar dengan cahaya keemasan, dan sedikit bergetar, seolah-olah dia akan hidup. Setelah hening beberapa saat, mata warrior yang terbuka tajam, dan ada cahaya dingin yang jelas di matanya. Warrior yang memegang pedang besi hitam di tangannya, dan mengayunkannya ke sebuah pohon raksasa di kejauhan membuat tebasan yang ganas. Teknik pedang spiritual. Dia berbisik di dalam hatinya, dan segera, energi emas melintas dari pedang besi hitam, terdengar suara, "Paap," pohon besar yang berada 10 meter di depan warrior yang bisa dipeluk oleh beberapa orang, mengeluarkan suara patahan, dan patahannya semulus cermin. Dengan suara, boom, puncak pohon jatuh ke tanah, memercikkan debu yang tak terhitung jumlahnya. Menyaksikan puncak pohon tumbang ke tanah, wajah warrior yang sedikit belum dewasa ini memiliki kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan. Setelah 6 hari berlatih, tidak hanya teknik pedang dasar yang dia tingkatkan, bahkan juga telah berlatih teknik pedang spiritual ke tingkat pertama. Bagaimana ini tidak membuatnya bersemangat? Tiba-tiba, perasaan hampa muncul dari lubuk hati warrior yang, itu adalah perasaan kelelahan energi hitam. Sepertinya kelak jika tidak dalam keadaan mendesak, tidak dapat dengan mudah menggunakan teknik pedang spiritual ini. Melihat pedang besi hitam di tangannya, warrior yang tidak bisa menahan senyum. Teknik pedang spiritual memang kuat, tetapi konsumsi energi hitamnya terlalu menakutkan, seperti dia sekarang hanya memancarkan energi pedang, dan energi hitam di dalam tubuhnya sudah kelelahan. Mengambil sepotong batu energi, warrior yang memegang batu energi dan menyerapnya. Energi hitam di batu energi dituangkan ke dalam tubuh, dan langsung diserap oleh pusaran air kecil yang misterius. Tiba-tiba, alis warrior yang berkerut, karena kali ini pusaran kecil itu tidak mengeluarkan energi hitam emas muda, dulu selalu ada. Ada apa lagi? Memikirkan hal ini, warrior yang tidak bisa tidak merasa sedikit bingung, benaknya tenggelam ke dalam tubuhnya. Namun kali ini dia tidak bisa masuk ke pusaran air kecil. Dulu dia bisa mendeteksi kekuatan mentalnya di pusaran air kecil, tapi kali ini, sesuatu di atas pusaran air sepertinya menghalanginya,
sehingga dia tidak bisa melihat situasi di dalam pusaran air. Melihat ini, kepanikan menyebar dari lubuk hati warrior yang dia dengan cepat mengeluarkan selusin batu energi dan menyerapnya. Namun masih sama seperti sebelumnya, energi hitam langsung diserap oleh pusaran air kecil, tetapi energi emas pucat masih tidak mengalir keluar. "Kakak, apa yang kamu mainkan?" Warrior yang tampak sedikit muram ketika melihat pusaran air kecil ini tidak menerimanya. Mungkinkah pusaran air kecil ini akan sama seperti sebelumnya? Segera, warrior yang menyangkal pemikiran ini, dia menyatu dengan pusaran air kecil ini. Jika dia tidak menyerap energi hitam, pusaran air kecil tidak akan mampu menyerap energi hitam. Dapat dikatakan mereka berdua senang bersama susah bersama. Dia tidak percaya bahwa pusaran air kecil ini akan melakukan masalah yang akan membunuh mereka berdua. Setelah terdiam beberapa saat, warrior yang mengeluarkan energi batu dan menyerapnya kembali. Dia ingin melihat apa yang dilakukan pusaran air kecil itu. Seperempat jam berlalu, 200 batu energi hilang, dan pusaran air kecil masih menyerap. Setengah jam berlalu, 800 energi batu hilang, dan pusaran air kecil masih menyerap, dan tingkat penyerapannya bahkan lebih cepat. Dengan seperti ini setelah 3 jam berlalu, pusaran air kecil itu masih menyerap, dan tidak ada tanda-tanda berhenti dan memberikan energi hitam emas pucat, dan warrior yang tampaknya melawan pusaran air kecil itu sampai akhir. Satu persatu kepingan batu energi terus-menerus dikeluarkan. Beberapa ribu batu energi telah diserap dalam beberapa jam ini. Melihat batu energi yang menghilang, warrior yang merasakan sakit di hatinya. Untungnya Bona memberinya lebih dari 100.000 batu energi yang bisa diserap. Jika tidak bahkan dipukul mati pun dia tidak akan memberikan batu energi untuk diserap seperti ini. Ini masih berlangsung, dengan cara yang sama, warrior yang duduk dari pagi hingga malam, dan kepingan-kepingan batu energi menghilang. Namun, pusaran air kecil itu seperti lubang tanpa dasar, dengan puluhan ribu batu energi, gagal memenuhi pusaran air kecil ini. Dalam sekejap mata, warrior yang duduk lagi dari malam hingga fajar, 1 hari 1 malam, 20.000 batu energi telah hilang. Melihat energi batu itu menghilang sedikit demi sedikit, warrior yang ingin berhenti beberapa kali, tetapi tidak bisa. Dia harus menyelesaikan masalah pusaran air kecil. Jika tidak jangankan 3 bulan lagi, setelah 20 hari lagi mungkin dia akan tersingkir di penilaian murid bagian luar. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu, batu energi yang diberikan Bona kepadanya telah habis setengahnya. Pada saat ini, warrior yang sudah mati rasa, dan dia melawan dengan sengit, bagaimanapun dia akan mengikuti pertarungan pusaran air kecil sampai akhir. Pada siang hari ketiga, pada saat tertentu, tangan warrior yang memegang batu energi dan membenamkan ke dalam tubuhnya. Ketika dia menemukan pusat energi di dalam tubuhnya, mata warrior yang tiba-tiba melotot, wajahnya terlihat luar biasa. Bersambung.